Kamu si Mela. Seorang guru yang mendidik dengan hati tidak hanya mengisi pikiran dengan pengetahuan, tetapi juga menyentuh jiwa dengan kasih, membimbing setiap langkah dengan tulus menuju masa depan yang cerah. Henry kembali ke Hong Kong setelah bertahun-tahun bertugas di militer Amerika Serikat. Dengan harapan memulai karir baru sebagai seorang guru, ia kembali ke sekolah lamanya, sekolah menengah Takci. Saat bertemu dengan kepala sekolah, ia diberitahu bahwa dirinya tidak memiliki pengalaman mengajar. Namun, setelah memperlihatkan surat rekomendasi dari seorang pejabat yang memiliki jabatan lebih tinggi, akhirnya Henry diberikan kesempatan untuk mengajar. Sebelum ia pergi, kepala sekolah menyampaikan bahwa kelas yang akan diajar Henry adalah kelas paling sulit di sekolah tersebut. Pada hari pertamanya mengajar, Henry memasuki kelas yang penuh dengan kekacauan. Beberapa siswa tertidur, ada yang bernyanyi, bermain video game, dan bahkan beberapa sedang memasak ramen menggunakan kompor portabel. Kehadiran Henry tidak membuat mereka berhenti, mereka terus melanjutkan aktivitas masing-masing, seolah-olah tidak ada guru di ruangan itu. Henry mencoba menarik perhatian mereka, namun usahanya diabaikan. Setelah beberapa kali mencoba, Henry memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kelas sambil berkomentar mengenai apa yang mereka lakukan, termasuk menasihati para siswa yang memasak ramen agar mengurangi konsumsi garam. Henry kemudian mendekati Zufa, seorang siswa yang sedang bermain ukulele, dan memberikan saran bagaimana cara memainkannya dengan lebih baik. Dia juga mendekati seorang siswa yang asyik bermain game dan memperingatkannya tentang bahaya terlalu lama menatap layar. Perlahan, para siswa mulai mendengarkan Henry. Saat itu, dia memperkenalkan diri dan menuliskan namanya di papan tulis, disertai dengan nomor teleponnya. Namun, tulisan tangan Henry yang kurang rapi membuat para siswa tertawa. Salah seorang siswa bahkan menelepon Henry, meminta dia untuk meninggalkan kelas, namun Henry hanya menanggapinya dengan tawa. Setelah cukup lama diabaikan, Henry memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia menggunakan karet gelang dan kapur untuk menyalakan alat penyiram air di dalam kelas. Seketika, para siswa panik dan berlari keluar ruangan agar tidak basah. Dengan cara ini, akhirnya Henry berhasil mendapatkan perhatian penuh dari seluruh siswa. Saat mereka kembali tenang, Henry menyambut mereka secara resmi di kelasnya, menandai awal dari pengajarannya. Selesai kelas, 5 siswa dengan nilai terendah di sekolah berkumpul di ruang peralatan olahraga untuk merokok. Jack, pemimpin kelompok tersebut, sedang menatap foto seorang murid kelas A yang dia sukai, yang membuat teman-temannya mengolok-oloknya. Kelompok ini sering berseteru dengan anak-anak kaya dari tim basket sekolah. Suatu hari, saat tim basket sedang berlatih, Jack dan kelompoknya diam-diam mengintai. Jack menjatuhkan sebuah botol ke lapangan yang menyebabkan kapten tim basket jatuh, membuat kelompoknya tertawa terbahak-bahak. Namun, mereka kemudian mendapatkan hukuman dari guru bahasa Inggris, Nona Liang. Untuk menghindari hukuman, kelompok Jack mencoba memperdaya Nona Liang. Ketika dia sibuk membersihkan mejanya, mereka kabur dari ruang kelas. Di sisi lain, kepala sekolah sedang menghadapi tekanan besar karena Dewan Pendidikan berencana memotong dana sekolah sebanyak 20%. Ketika Dewan datang untuk meninjau kondisi sekolah, Henry tengah berhadapan dengan para siswa yang telah menyiapkan jebakan berupa ember berisi air. Namun, Henry dengan sigap menghindar membuat para siswa kaget dengan kecepatannya. Henry kemudian meminta Jack menyerahkan bungkus rokok yang dia simpan, mengetahui bahwa Jack sering merokok. Penasaran, Jack menyerahkan bungkus rokoknya. Henry kemudian meminta Zufa menyebutkan 3 bahan utama dalam sebatang rokok. Ketika Zufa menjawab dengan benar, Henry mengizinkannya untuk tidak mengikuti pelajaran hari itu. Melihat itu, para siswa lain mulai ribut, menuntut agar mereka juga bisa tidak mengikuti kelas.
Setelah suasana kembali tenang, Henry memberikan sebatang rokok kepada masing-masing siswa dan meminta mereka untuk menganalisisnya. Dia tahu bahwa jika dia hanya memberitahu dampak kesehatan rokok, siswa-siswa itu tidak akan peduli. Jadi, dia menggunakan pendekatan berbeda dengan meminta mereka memikirkan bagaimana zat-zat dalam rokok membentuk tar di paru-paru mereka. Untuk pertama kalinya, para siswa mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah bel berbunyi, Henry meminta mereka mengembalikan rokok yang sudah mereka terima, dan meskipun enggan, mereka menyetujuinya. Suatu hari di kafetaria, kapten tim basket sengaja membuat Bruce, salah satu teman Jack, tersandung. Insiden ini memicu pertengkaran antara kelompok mereka yang dengan cepat berubah menjadi perkelahian hebat. Makanan dan meja beterbangan ke segala arah, menghancurkan suasana kafetaria. Tidak lama kemudian, Henry diberitahu bahwa 5 siswa dari kelasnya telah diskors, sementara karena memulai perkelahian tersebut. Henry segera menemukan Jack bertengkar di lorong dan berusaha melerai mereka. Saat mencoba menenangkan situasi, Jack menuduh sekolah tidak adil karena siswa kaya tidak pernah menerima hukuman yang sama. Setelah kejadian itu, Henry merasa perlu memahami lebih dalam tentang para siswa tersebut. Dia mulai dengan melihat berkas siswa, dan orang pertama yang dia pelajari adalah Zufa, seorang anak dari keluarga imigran Pakistan yang sering mengalami diskriminasi. Zufa sering dituduh mencuri oleh polisi di lingkungannya. Cita-cita terbesarnya adalah menjadi seorang musisi. Siswa kedua adalah Denan, seorang gadis yang sejak kecil merasa tidak pernah bisa menyenangkan ayahnya karena sang ayah selalu menginginkan seorang anak laki-laki. Sepanjang hidupnya, Denan berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dari ayahnya, termasuk memotong rambut pendek dan bermain dengan mobil-mobilan seperti anak laki-laki. Namun, ayahnya tetap memperlakukan adik laki-lakinya dengan jauh lebih istimewa. Kemudian ada Bruce dan Chris, 2 saudara yang ditinggalkan oleh ibu mereka sejak kecil. Ibu mereka pergi bersama pria lain dan hal itu membuat ayah mereka jatuh ke dalam kecanduan alkohol. Kedua saudara ini hanya saling bergantung satu sama lain. Bruce menghabiskan banyak waktu bermain video game untuk melarikan diri dari kenyataan, sementara Chris bekerja keras di sebuah toko kelontong untuk membantu menghidupi keluarga mereka. Saat menelusuri berkas Jack, Henry tidak menemukan informasi tentang latar belakang keluarganya. Namun, adegan selanjutnya memperlihatkan Jack bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Seorang petarung MMA bernama Jianying datang ke restoran bersama mitra bisnisnya. Saat Jianying tidak memperhatikan, Jack mencuri korek api mahal miliknya, tetapi tertangkap basah. Anak buah Jianying memukuli Jack, namun setelah mengetahui bahwa Jack masih seorang pelajar, Jianying memberinya sejumlah uang dan menawarkan pekerjaan sebagai pengantar makanan. Di tempat lain, Henry mengunjungi rumah Zufa dan menemukan Zufa kabur setelah mencuri tiket dari ayahnya. Meskipun Henry sempat berniat membantu Zufa, setelah mengetahui alasan dia dikejar, Henry memihak sang ayah. Mereka kemudian menghabiskan waktu bersama di sebuah jembatan, di mana Henry mencoba memotivasi Zufa untuk mengejar impiannya. Untuk menginspirasi Zufa, Henry bernyanyi bersama sebuah band jalanan. Zufa akhirnya ikut bernyanyi, sesuatu yang tak pernah dia lakukan sejak dia diganggu di sekolah. Sementara itu, di rumah Bruce dan Chris, ayah mereka yang sedang mabuk memerintahkan mereka untuk membelikannya bir dari toko. Ketika kedua saudara itu menolak, ayah mereka berteriak dan mengusir mereka dari rumah. Beberapa hari kemudian, Henry bertemu dengan ayah mereka dan membujuknya untuk pergi ke rehabilitasi demi kebaikan kedua putranya. Di saat yang sama, ayah Denan membelikannya produk kecantikan dan memintanya untuk berperilaku lebih seperti seorang gadis. Marah karena terus merasa tidak pernah cukup baik, Denan mengaplikasikan riasan pada adiknya dan kabur dari rumah membawa kunci mobil ayahnya.
Saat Denan hendak pergi dengan mobil ayahnya, Henry tiba tepat waktu dan menghentikannya. Henry memperingatkannya bahwa mengemudi tanpa SIM adalah ilegal dan menawarkan alternatif. Mereka kemudian pergi ke lintasan balap go-kart, di mana Henry juga mengundang ayah Denan untuk ikut serta. Dalam perlombaan, ayah dan putrinya saling bersaing dengan penuh semangat hingga mereka tergelincir keluar dari lintasan. Tiba-tiba, go-kart Denan tertabrak kendaraan lain, namun dia berhasil menghindari bahaya. Tanpa sadar bahwa Denan baik-baik saja, sang ayah menangis, mengira putrinya celaka. Momen itu membuat Denan sadar bahwa ayahnya sebenarnya sangat mencintainya. Keesokan harinya di sekolah, Bruce dan Chris bersama beberapa siswa lainnya dikirim ke pusat rehabilitasi untuk mewawancarai seorang pecandu alkohol yang sedang dalam pemulihan. Saat tiba di sana, mereka terkejut ketika melihat bahwa orang yang akan mereka wawancarai adalah ayah mereka sendiri. Dengan perasaan campur aduk, mereka menanyakan kepada ayah mereka bagaimana dia bisa mulai kecanduan alkohol. Pria itu menjawab bahwa rasa cintanya pada istrinya sangat mendalam. Namun ketika istrinya pergi di saat hidupnya sedang sulit, dia jatuh ke dalam kebiasaan minum. Dia begitu terpukul oleh peristiwa itu hingga lupa bahwa dia masih memiliki 2 anak yang perlu diasuh. Meskipun dia tidak secara langsung mengakui bahwa Bruce dan Chris adalah putranya, dia meminta maaf dengan tulus. Mendengar penyesalan itu, kedua saudara hanya bisa menangis. Di tempat lain, Jack sudah mulai bekerja untuk Jianying, seorang petaruh MMA. Jianying menawarkan Jack uang yang sangat banyak untuk mencampurkan obat bius ke dalam minuman salah satu petarung di pertandingan mendatang. Awalnya, Jack ragu-ragu menerima tawaran itu, tapi karena tekanan, dia terpaksa menyetujuinya. Pada hari pertandingan, Jianying yang menjadi sponsor salah satu petarung justru bertaruh besar pada kekalahan petarungnya sendiri. Jack mengikuti rencana, berusaha mencampurkan obat ke dalam minuman petarung tersebut, namun sayangnya dia tertangkap basah. Sebelum Jack sempat menyalahkan Jianying, dia dipukuli dan dikunci dalam sebuah loker. Beberapa saat kemudian, Henry tiba dan bertanya kepada para petarung apakah mereka melihat muridnya. Ketika para petarung mengusirnya, Jack berteriak dari dalam loker memohon bantuan. Setelah mendengar teriakan Jack, Henry berhasil menemukan tempat Jack dikunci dan berusaha menyelamatkannya. Namun, para petarung yang kuat langsung menyerang Henry. Meskipun situasi semakin memanas, Henry dengan cekatan menghindari serangan mereka. Dalam duel yang intens itu, Henry berhasil mengalahkan petarung terbaik, yang sebenarnya dijadwalkan untuk bertanding dalam hitungan menit. Kejadian itu berakhir di rumah sakit, di mana Henry dirawat karena luka-lukanya. Jack berusaha mengungkapkan kebenaran tentang Jianying, namun terpaksa bungkam. Berita tentang keberanian Henry menyebar, dan ia menjadi terkenal sebagai guru yang berhasil menyelamatkan muridnya dengan mengalahkan petarung profesional. Popularitasnya meningkat pesat, dan para siswa yang sebelumnya acuh tak acuh kini mulai menghormatinya. Saat Henry memasuki kelas, mereka bahkan berdiri untuk menyambutnya. Sebuah kilas balik memperlihatkan masa lalu Henry yang ternyata juga pernah nakal. Ia pernah melempar balon berisi air pada seorang siswa yang sedang bermain piano di sebuah acara yang menyebabkan perkelahian hingga tangannya patah. Setelah itu, dia diskors dan harus pergi ke Amerika. Sejak saat itu, para siswa mulai serius dalam belajar, terutama untuk mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi yang semakin dekat. Semua berjalan lancar, kecuali Bruce yang diam-diam kecanduan pil. Saat Chris melarikan diri ke dunia video game untuk menghindari masalah keluarga, Bruce menemukan pelarian yang berbeda melalui obat-obatan. Akibatnya, dia gagal dalam ujian tiruan dan tekanan semakin menghantuinya. Henry berjanji untuk membantunya, namun Bruce semakin tertekan hingga akhirnya ia memutuskan untuk melompat dari balkon rumah mereka. Bruce segera dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan koma. Insiden tragis itu segera menjadi sorotan media, namun sayangnya berita yang tersebar justru menyalahkan sekolah dan Henry atas keadaan Bruce.
Tekanan semakin besar ketika pejabat dari Dewan Pendidikan datang untuk melakukan wawancara dengan Henry. Setelah serangkaian investigasi, mereka memutuskan untuk mencabut lisensi mengajar Henry. Dengan hati yang berat, Henry mengemasi barang-barangnya dan bersiap meninggalkan sekolah. Namun, para siswa yang telah merasa kehilangan mengejarnya memohon agar ia tetap tinggal. Meskipun para siswa merasa hancur karena harus berpisah dengan Henry, mereka menyadari bahwa jalan terbaik untuk membuatnya bangga adalah dengan sukses di ujian mendatang. Sejak saat itu, mereka belajar dengan lebih giat, 2 kali lebih keras, bertekad untuk membuktikan kepada Dewan Pendidikan bahwa Henry adalah guru yang baik, dan pengaruhnya telah memberikan dampak besar pada hidup mereka. Pada hari ujian yang ditunggu-tunggu, Jack dan teman-temannya menerima pesan teks dari Henry yang meminta mereka untuk berkumpul di sekolah 1 jam sebelum ujian dimulai. Dengan rasa penasaran, mereka semua mengikuti instruksi itu. Namun, setibanya di sekolah, mereka segera menyadari bahwa pesan tersebut bukan dari Henry, melainkan jebakan dari Jianying. Rencana Jianying adalah untuk menahan mereka di sekolah agar terlambat datang ke ujian, sebagai bentuk balas dendam kepada Henry. Tidak lama kemudian, Henry tiba di sekolah dan mengetahui rencana Jianying. Tanpa membuang waktu, Henry membebaskan para siswa agar mereka bisa segera berlari menuju ruang ujian. Sementara itu, Henry menghadapi anak buah Jianying untuk memastikan bahwa para siswa tidak terluka. Dengan keberanian yang luar biasa, dia melawan setiap orang yang mencoba menghentikannya, memberikan waktu bagi siswa-siswanya untuk melarikan diri dan menuju ruang ujian. Setelah berhasil melepaskan diri dari anak buah Jianying, para siswa bergegas menuju ruang ujian tepat waktu. Sementara itu, Henry berhadapan langsung dengan Jianying. Saat pertarungan berlangsung, Jianying mengungkapkan bahwa dia adalah siswa yang pernah dilempari balon air oleh Henry saat masih kecil. Insiden itu menyebabkan lengan Jianying patah, yang menghalanginya untuk mengikuti kompetisi musik penting. Sejak saat itu, dia tidak pernah menyentuh piano lagi dan selalu menyalahkan Henry karena menghancurkan mimpinya. Henry mencoba menjelaskan bahwa kejadian itu adalah kesalahan masa lalu, namun Jianying tidak mau mendengarkan dan menyerangnya lagi. Mereka bertarung sengit, bahkan sampai berebut pisau. Pada akhirnya, Henry berhasil menguasai situasi dan memiliki kesempatan untuk mengakhiri pertarungan dengan kekerasan. Namun, Henry memilih untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, dia meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu dan meninggalkan Jianying dengan penuh pengertian. Sementara Henry dan Jianying bertarung, para siswa tiba di ruang ujian tepat waktu dan berhasil menyelesaikan ujian mereka dengan baik. Beberapa minggu kemudian, hasil ujian keluar dan semua siswa lulus dengan nilai yang memuaskan. Jianying pun mulai kembali memainkan piano, meski dia harus berlatih keras untuk mengembalikan kemampuannya seperti dulu. Di sisi lain, kepala sekolah merasa sangat gembira karena Dewan Pendidikan memutuskan untuk memberikan tambahan dana sebesar 20% sebagai penghargaan atas prestasi luar biasa para siswa di ujian masuk. Dengan segala keberhasilan yang dicapai, Henry kembali ke sekolah dan melanjutkan mengajar. Sebagai sentuhan humor, ia sekali lagi menggunakan trik penyemprot air pada kelompok siswa baru, mengulang momen ikonik yang pernah dilakukannya sebelumnya.